WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Saudara yang kasih Tuhan, kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Baciro. Hari ini Jumat 26 Februari 2021. Berkah dalam. Marilah kita hari ini merenungkan sabda Tuhan yang akan menjadi bekal dalam hidup kita sehari-hari di tengah masyarakat. Dan hari ini kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius, bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Mari kita baca bersama-sama. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya, kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas." Saudara yang kasih Tuhan, bacaan hari ini rasanya menunjukkan seolah-olah Tuhan Yesus begitu kejam karena niatnya untuk menghukum siapapun yang telah berbuat salah. Bahkan bukan kesalahan yang besar. Kalau di awal bacaan dikatakan membunuh harus dihukum, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, bahkan ketika engkau membentak saudaramu pun itu juga harus melalui proses hukuman agar menjadi pelajaran supaya tidak mengulang lagi. Intinya bacaan hari ini berbicara tentang pertobatan, rekonsiliasi, dan perdamaian. Bagaimana kita berdamai dengan orang yang kita rasakan berbuat salah kepada kita atau kita yang berbuat salah kepada orang itu. Bagi Yesus, hukum itu menjadi suatu tuntutan yang minimal. Hukum duniawi itu tuntutan minimal. Maka kalau dalam infotainment di TV-TV atau dalam peristiwa kejahatan yang ditayangkan di TV-TV, misalnya ada peristiwa pembunuhan atau yang lain mengatakan, ya saya sudah memaafkan, tetapi biarlah hukum berjalan seperti apa adanya, ya. Intinya berdamai dan memaafkan tidak otomatis meniadakan hukuman duniawi, karena hukuman duniawi itu dibuat agar hidup menjadi lebih baik, hidup menjadi lebih tertib, dan orang tidak mudah untuk berbuat jahat kepada sesamanya. Tetapi lepas dari itu semua, yang diajarkan Tuhan Yesus adalah bahwa kita sebaiknya betul-betul bersih hati kita sebelum kita menghadap kepadanya di dalam sebuah doa ataupun perayaan Ekaristi ataupun saat kita mau berkomunikasi dengan dia. Bahkan secara lebih besar lagi, ini seolah-olah mengatakan bahwa kita harus bersih ketika kita meninggalkan dunia ini. Kita jangan sampai punya hutang dosa, hutang perbuatan jahat kepada sesama kita. Maka saudara, dari bacaan ini kita belajar bagaimana kita selalu membangun sikap rekonsiliasi dan berdamai dengan sesama kita ketika kita berbuat salah atau ketika orang lain yang berbuat salah. Dengan kata lain, setiap murid Yesus harus mengubah cara pandang lama dan menggunakan cara pandang Allah
yang selalu mengasihi manusia. Maka kita harus juga mengasihi semua orang tanpa syarat, tanpa membeda-bedakan, dan tanpa diskriminasi. Inilah panggilan kita sebagai murid Kristus, dan kita tidak perlu jauh-jauh mencari contoh, karena Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contohnya, bahwa Ia mencintai semua orang, bahkan yang telah menganiaya dan menyebabkan Ia harus mati di kayu salib. Berkah dalam.